Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BAS 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Muhammad Yusuf dengan NIM 0314237787. Saya bertugas di SD Negeri 040568 3 Binanga. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BAS 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi beriman kepada hari akhir pada kelas 6 SD Negeri 040568 3 Binanga semester 2 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BAS 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan gerak. Gerak. Pada, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Ustaz. Ya, kita berjumpa kembali. Sebelumnya kita telah belajar tentang Asmaul Husna. Jadi hari ini kita ada pertemuan berikutnya ya. Jadi kemarin kita telah mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Ada 99 nama. Jadi ini kita lanjutkan dengan pelajaran selanjutnya. Jadi sebelum kita mempelajari pelajaran selanjutnya, saya absen dulu ya. Absen dulu untuk semuanya. Adakah yang hadir di sini semua? Nggak ada ya, semuanya hadir ya. Saya lihat semua hadir. Jadi saya absen dulu. Apip, Ada Ustaz. Kela, Ada Ustaz. Al, Ada Ustaz. Sekar, Ada Ustaz. Ulfa, Ada Ustaz. Awan, Ada Ustaz. Riko, Ada Ustaz. Khairillah, Ada Ustaz. kemudian Akila, Ada Ustaz. kemudian Rahmat. Ada Ustaz. Iya, semuanya hadir ya. Jadi sebelum kita mulai juga lagi nih, setelah kita absen semuanya sudah hadir, kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Ayo sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
depan untuk memimpin kita. Satu orang ya. Ayo Awan, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Jadi sebelum kita mulai dulu lagi ini, kita melakukan pemanasan dengan lakukan ice breaking ya. Tepuk semangat saja. Sama-sama kita. Tepuk semangat. Iya. Tepuk sukses. Apa? Ingat ya? Ingat ya? Mengingat. Jangan dengar ya, udah paham? Sudah saya ajarkan kemarin kan? Kita ulangi. 1, 2, 3, mulai. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, fokus ya. Harus fokus ya. Dah, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada hari akhir. Ya, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Ada pertanyaan kepada kita sebelum kita mulai pelajaran kita ini. Siapa yang tahu rukun iman yang kelima? Ya, apa? Rahma. Betul. Tepuk tangan kepada Rahma. Yang kedua, apa makna kita beriman kepada hari akhir? Ya, silakan Kela. Kita harus meyakini akan adanya hari akhir atau kiamat. Iya, betul. Tepuk tangan kepada Kela. Yang ketiga, apa fungsi atau manfaat kita beriman kepada hari akhir? Ya, silakan Awan. Agar kita lebih banyak melakukan amal kebaikan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan kepada Awan. Nah, itulah dia bahwasanya kita harus beriman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Jadi sebelum kita memulai itu, marilah sama-sama kita menyaksikan beberapa video ataupun pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, saya akan memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian memahami makna beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menjelaskan macam-macam hari akhir. Dan yang ketiga, kalian juga bisa menerapkan atau menjelaskan fungsi beriman kepada hari akhir dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Kita saksikan video berikut ini. Hari akhir menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, dan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, kajian ilmu pengetahuan, dan kajian melalui panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan pada hari akhir. Kita bisa perhatikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 97.
Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Quran surat At-Takwir ayat 1-3. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang sangat hebat. Langit pecah bergetar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan, dan hanya Allah yang Maha Kekal. Peristiwa hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Pertama, menurut ilmu geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, yakni menyala atau hancur. Yang kedua, menurut teori fisika, jika suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Yaumul Ba'ts. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab atau Mizan adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka itu menjadi saksi. Yang kelima, As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat tergantung pada amal setiap manusia. Yang keenam, Yaumul Jaza, yakni suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat manusia. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. Pertama, fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik.
Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Semua ciptaan Allah yang lahir di dunia mempunyai hikmah, karena Allah tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Berikut adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dunia. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam diri. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal sholih dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama serta perbuatan-perbuatan baik lainnya. Yang kelima, jadi lanjut ya. Itulah dia penjelasan tentang kita beriman kepada hari akhir. Jadi sudah tahu kan semua anak-anak, hari akhir itu adalah hari kiamat, rukun iman yang ke-5. Jadi wajib kita imaninya. Jadi setelah itu kita akan menjelaskan apa itu beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah rukun Islam yang ke-5. Arti iman kepada hari akhir adalah kita mempercayai hari terakhirnya alam semesta ini beserta isinya ini akan musnah. Tidak ada satupun yang bisa hidup, karena itu dijelaskan dalam hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah SAW. Kemudian inilah ayat-ayat yang mengenai tentang perilaku ataupun mengenai iman kepada hari akhir. Dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 5 bahwasanya hari kiamat itu akan tiba. Al-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Mal Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Pada hari itu akan terjadi hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, dan gunung-gunung, bukit-bukit bagaikan anai-anai, bagaikan kapas yang berterbangan, berhamburan. Itulah dia. Jadi sedangkan planet saja semua bertabrakan, semuanya termasuklah para orang-orang yang hidup di dunia itu, di manusianya pasti akan mati. Macam-macam hari akhir. Jadi hari akhir itu ada macam-macamnya. Yang pertama kiamat sugro. Apa arti kiamat sugro? Kiamat kecil, yaitu hancurnya sebagian kecil alam semesta. Jadi hancurnya alam semesta itu, contohnya banjir, tsunami, tanah longsor dan lain sebagainya. Nah, itu berikut foto. Coba perhatikan foto 1 dan 2. Itulah salah satu tanda-tanda hari kiamat kecil atau sugro. Ada itu mobil dan ada itu ombak yang sangat besar menghantam rumah-rumah yang ada di tepi pantai. Kemudian kiamat kubro besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, termasuklah manusia di dalamnya, hewan dan lain sebagainya. Contohnya, tanda-tandanya yaitu banyaknya maksiat yang merajalela, tidak banyak orang beriman, munculnya Jud ya Mahjud, datangnya Dajjal, kemudian dan lain sebagainya. Dan lanjut, itulah dia foto, perhatikan foto bahwasanya itu terjadi hari akhir.
Itu ada bumi dihantam oleh meteor dari atas, hancurkan bumi. Satu lagi bumi berkah. Alam yang berhubungan dengan akhirat. Jadi ada alam yang berhubungan dengan akhirat, dengan hari akhir, yaitu yaumul ba'ats, yaumul mizan, surga, neraka yang dijelaskan oleh video tadi. Nah, itu dia penjelasannya. Yaumul ba'ats, alam barzah adalah alam kubur. Kita akan ditanya di alam kubur. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia. Kita ini setelah dikubur dibangkitkan lagi oleh Allah. Kemudian yaumul mahsyar, setelah kita dibangkitkan, kita dikumpulkan lagi. Setelah kita dikumpulkan, baru kita ke yaumul hisab atau yaumul mizan. Kita ditimbang ini. Mau amal baik, amal buruk, perbuatan baik ataupun yang buruk, kita akan ditimbang. Kemudian surga dan neraka. Setelah kita ditimbang, kita akan diberikan oleh Allah pilihan. Kalau banyak pahala, surga. Kalau sedikit pahala kita, banyak dosa, nerakalah tempat kita. Ya, kemudian balasan amal baik. Jadi kalau kita berbuat amal baik, kita mendapatkan balasan berupa surga. Sedangkan sebaliknya, kita beramal buruk ataupun yang berbuat dosa, kita akan ditempatkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, fungsi beriman kepada hari akhir. Tadi sudah dijelaskan fungsinya. Salah satunya kita senang beribadah, senang beramal soleh. Kemudian kita menjauhi perbuatan maksiat. Yang ketiga, lebih meningkatkan mawas diri kita terhadap apa-apa yang kita lakukan. Dan kita merasa takut melakukan perbuatan dosa. Jadi selanjutnya kita membuat LKPD tentang beriman kepada hari akhir. Saya akan membagikan kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 bagian ulfa, kemudian kelompok 2 Kaila, dan kelompok 3 Afif. Nanti saya bagikan kertas. Ini nanti kalian tempelkan kertas ini. Saya kasihkan ini, tempelkan nanti di papan ataupun kertas karton. Baru nanti kalian presentasikan ke depan, ya. Jadi saya kasih waktu 5 menit untuk ataupun 15 menit paling lama untuk kalian berdiskusi kerja kelompok tentang pembelajaran kita hari ini. Yang sudah siap bilang ya, biar nanti kita presentasikan. Ya, ada yang siap? Sudah siap aku semuanya? Siapa yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Berarti kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu selesai ya. Silakan ke depan.
Ya. Jalan. Iya, tepuk tangan kepada kelompok 1. Ini fotonya ya. Inilah foto kerjanya hari akhir. Nah, silakan dulu. Kelompok 2 udah siap? Ya, silakan ke depan. Kami dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kiamat kedua adalah kiamat besar dan sudah sebenarnya. Kiamat kubur sudah disebut kiamat kecil, akhirnya sebagian kecil ini. Ya, silakan kita tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya, silakan dulu. Ini ya fotonya ya. Nah, dah yuk. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan kerja kelompok kami. 1. Agar kita lebih waspada lagi dalam melakukan sesuatu, agar senantiasa berbuat amal kebaikan, agar timbul rasa takut terhadap perbuatan maksiat atau dosa. Ya, silakan dulu kita aplaus kepada kelompok 3. Nah, ini salah satu ya gambarnya ya. Kita harus beriman kepada hari akhir, yaitu fungsinya kita hidup rukun, kita selalu beribadah, mawas diri terhadap apa yang kita lakukan. Ya, silakan dulu. Ya, jadi refleksi pada kesempatan kali ini bahwasanya rukun iman yang kelima adalah hari kiamat. Beriman kepada hari akhir juga termasuk rukun iman yang kelima. Jadi kita wajib meyakininya. Jadi kita harapkan kepada kita semuanya agar kita mempercayai ini bahwasanya hari kiamat itu akan tiba, hari akhir itu akan tiba. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk beramal soleh. Jadi masih ingatkah kalian hari kiamat tadi terbagi menjadi 2? Siapa yang tahu? Hari kiamat terbagi menjadi 2. Nah, apa ya kira? Kiamat subuh sama kiamat kubur. Iya, bagus sekali ya. Kiamat asubura yang kubur. Jadi kesimpulan kita hari ini kita harus mempercayainya. Ayo kita tepuk fokus ya. Seperti tadi kita ulangi tepuk fokus. Kita mulai 1, 2, 3 mulai. Melihat, mendengar, melihat, fokus, Ya, tepuk semangat. semangat, semangat. Iya, biar tambah semangat kita ya. Setelah kita tadi selesai semuanya, sebelum akhirnya kita pelajaran ini, kita baca surah Al-Ikhlas. Apa kan semuanya? Surah Al-Ikhlas. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kemudian kita selesailah pelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.